Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang diadakan oleh Departemen Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema I will glow for heaven. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Dan jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Selvi Paat, serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Yvonne Sumampau Pele dengan judul Wanita Cerdas Melihat Mutu Produk Pangan dalam Kemasan Metal. Umat Tuhan sekalian, kami juga memiliki ruang doa khusus bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Adelaida Lombu Sigar dan Ibu Vira Gantare Sangari. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan dibawakan oleh Ibu Elmi Kawanalkoyo. Ibu Elmi Kawanalkoyo sebagai pemimpin Bakti Wanita Advent Jemaat Immanuel Bitung. Dengan judul firman Tuhan pada malam ini adalah Wanita dan Pengharapan. Marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu tema yang akan dipandu oleh praise team. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan kemuliaan surga. Allah Bapa yang selalu kami panggil lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Nyata dengan nafas kehidupan yang Engkau berikan Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Memohon pengampunan kepadamu. Serta lindungan dan berkat. Bapa di surga, pada malam ini ya Tuhan kami datang kepadamu bersekutu denganmu lewat kebaktian kebangunan rohani. Mari kiranya Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang akan kami dengarkan sebentar boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk selalu setia kepadamu. Tak lupa kami berdoa untuk pembicara. Biarlah kuasa-Mu terjadi atasnya. Dia bisa berkata-kata setuju dengan kehendak Tuhan saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bahagian kami semua.
Karena semua ini kami bawa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Halo, selamat malam. Kita bertemu lagi dan tidak terasa malam ini adalah malam kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Bakti Wanita Advent wilayah Bitung Barat. Dan dalam segmen seminar malam ini kita akan belajar atau membahas bersama-sama tentang satu topik penting, yaitu cerdas melihat produk olahan pangan dalam kemasan metal. Sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, makanan kaleng adalah produk olahan pangan yang sudah diawetkan, sehingga dia memiliki umur simpan yang lebih lama. Dan makanan yang dikalengkan secara hermetis, atau hermetis artinya penutupannya sangat rapat, hampa udara, tidak ada air, tidak bisa masuk air, mikroba atau bahan asing lainnya, diawetkan melalui proses yang dinamakan pasteurisasi atau sterilisasi komersil dengan tetap menjaga cita rasa daripada makanan tersebut. Cita rasa ini meliputi rasa, penampakan, tekstur, warna daripada makanan yang akan kita konsumsi. Nah, produk yang dikemas dalam kemasan metal memiliki waktu simpan yang lebih lama, sehingga ia digunakan untuk produk olahan dan bisa dibuat untuk produk olahan sayur, buah, ikan, daging, susu, dan bahkan minuman. Nah, banyak makanan kaleng yang masuk dalam kategori ready to eat food atau makanan yang siap saji. Dan banyak masyarakat yang membeli makanan kaleng sebagai makanan persiapan yang bisa disimpan beberapa waktu lamanya sebelum dimakan. Oleh karenanya, mari kita lihat apa saja yang harus kita periksa saat membeli makanan kaleng. Sahabat umat Tuhan, jenis kemasan metal ada setidaknya ada dua. Satu, metal yang terbuat dari aluminium. Nah, contoh kemasan yang menggunakan aluminium ini adalah minuman, soft drink, ya. Dan biasanya jenis kemasan metal yang menggunakan aluminium ini biasanya dia lebih mahal. Dia lebih mudah penyok karena mungkin dia sedikit lebih tipis, ya. Dia tidak berkarat, lebih mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan. Jenis kemasan metal yang lain adalah metal yang terbuat dari tin atau timah. Biasanya ini digunakan untuk makanan kaleng yang berukuran kecil, ya. Dan bahan yang untuk timah ini atau tin ini dia biasanya non toksik sehingga cocok untuk makanan. Ia juga lebih kuat atau durable, dapat didaur ulang dan tidak mudah berkarat. Mari kita lihat apa saja harus kita perhatikan selanjutnya pada makanan kaleng. Pemirsa, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan membeli makanan kaleng yang didapati penyok, ya. Karena kaleng penyok dapat menyebabkan kebocoran yang tidak kasat mata, sehingga mempengaruhi mutu makanan, bahkan merusak keamanan pangannya. Karena kalau udara sudah masuk, maka mikroorganisme, bakteri patogen pun bisa masuk dan bisa merusak keutuhan keamanan pangan dari produk tersebut. Selanjutnya, kaleng yang kembung menandakan adanya gas dan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, jangan pernah membeli produk dalam kemasan kaleng yang ditemukan kembung. Selanjutnya, mari kita hindari juga makanan kaleng yang berkarat, ya. Mungkin ada karat yang sedikit, ya, hanya ada di permukaan, tapi jangan pernah membeli makanan kaleng yang berkarat di seluruh sambungan daripada kaleng tersebut. Dan selanjutnya, kita harus selalu memperhatikan mutu sambungan pada kaleng untuk memastikan tidak terjadi kebocoran dan kontaminasi terhadap bakteri patogen. Artinya, di layar ini kita bisa melihat
bahwa kaleng itu ada penutup dan ada bagian bodinya. Pada waktu mereka ditempelkan, disambungkan bersama, bagian sambungan itu harus benar-benar bagus ya, rapat, tidak ada kebocoran sehingga tidak adanya kontaminasi terhadap bakteri patogen. Itu ada di sambungan antara penutup dan bodi kaleng. Ada juga yang dalam bodi itu dia tidak terlas ya, tidak tersambung dengan benar sehingga bisa terjadi kebocoran. Nah, ini harus kita perhatikan pada saat kita memilih untuk membeli atau mengkonsumsi makanan kaleng. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan sambungan pada kaleng untuk memastikan tidak terjadi kebocoran. Kalau kita melihat sambungan kaleng itu, bibir kaleng itu keluar atau terjadi seperti ada lubang ya kecil atau karena benturan yang terlalu keras sehingga sambungan ini terganggu keamanannya. Karena bisa saja terjadi kontaminasi terhadap bakteri patogen. Hindari makanan kaleng yang memiliki kemasan yang seperti ini. Dan akhir kata, para pemirsa, ada perenungan bagus dengan judul makanan, food. Pertama, beli makanan dengan pertimbangan. Ya, kita pikirkan dengan baik-baik. Kedua, makan makanan dengan perhatian, tidak sembarang masak. 3, kurangi konsumsi daging dan karbohidrat atau dalam hal ini gandum. 4, usahakan beli makanan lokal atau yang ada di sekitar kita. 5, hidangkan makanan secukupnya, tidak berlebihan, tentunya tidak juga kurang. 6, gunakan apa yang tersisa. Kalau ada sisa potongan, ada sisa rempah-rempah atau bahkan makanan kaleng, simpan dengan baik, simpan dengan benar supaya kita bisa mengkonsumsinya di waktu selanjutnya. Dan jangan pernah membuang makanan. Semoga seminar pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua, buat wanita bijak dan cerdas dalam memilih dan memilah makanan. Terima kasih, selamat malam. Pasti Tuhan buka jalan di saat
Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, di saat yang indah ini kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi umat-umat Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, memohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah Allah Maha Pengasih, akan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami manusia berdosa sering menyakiti hati Tuhan, melawan akan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya Engkau ampuni kami, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami boleh benar-benar layak datang kepada Tuhan, mohon berkat-berkat yang indah dari surga. Ya Bapa di surga, kami manusia yang sering melakukan kesalahan, yang sering melupakan Engkau. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya selalu ada Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, selalu mengingatkan kami untuk selalu berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat-berkat yang indah boleh menjadi bahagian kami. Terima kasih ya Bapa, segala kehidupan kami hanya serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa dari setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau menyertai kegiatan KKR Kebangunan Rohani Bakti Wanita Advent, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius. Engkau berkati kami, berkati pembicara pada malam ini, Ibu Elmi Koyo, agar ia dapat membawakan firman dengan baik, dan kami semua boleh mengerti, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga yayasan ini Tuhan, Engkau berkati peralatan yang digunakan agar dapat dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari kepresidenan dan sampai ke desa-desa. Kiranya Engkau berkati, lindungan Tuhan menjadi bagian mereka, agar mereka dapat memimpin negara ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Makasih atas jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani I Will Go, I Will Glow for Heaven. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ada satu kapal yang sangat terkenal.
Ketika saudara melihat di layar kaca saudara, saudara pasti tahu sejarah tentang kapal Titanic. Biaya pembuatan kapal ini mencapai $400 dan disebutkan sebagai istana atau hotel bintang 5 terapung dengan berbagai macam fasilitas mewah. Ada lapangan tenis dan ruang fitness yang mewah, kolam renang ukuran besar, ruang dansa ballroom yang luas, restoran super mewah, bahkan ada kasino tempat penumpang berjudi. Ada lift yang membawa penumpang naik turun. Kemewahan yang sungguh luar biasa. Panjang kapal ini mencapai 270 meter dan berat satu jangkarnya saja 15,5 ton. Pada bagian dasar kapal ini mempunyai 2 pelapis untuk memberi perlindungan ganda terhadap kapal ini. Kapal ini dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika terjadi tabrakan, kapal akan tetap bisa terapung di laut. Diberi nama Titanic dari kata Titan, makhluk super mewah yang mempunyai kekuatan supernatural dalam mitologi Yunani. Para insinyur pembuat Titanic berkata, bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi tidak ada yang dapat diandalkan manusia. Kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Usia kapal ini hanya sampai 1 minggu. Sesudah itu sudah berada di dasar laut. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak menyukai sikap mementingkan atau meninggikan diri seperti ini. Judul pembahasan atau khotbah saya pada malam hari ini adalah wanita dan pengharapan. Kepada siapa engkau berharap? Siapa wanita berharap? Di dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5-8 adalah kunci firman Tuhan pada malam hari ini. Ada 2 jenis model manusia di dunia ini. Model yang pertama adalah mengandalkan Tuhan dan model yang kedua mengandalkan Allah. Ada beberapa contoh manusia di dalam kitab suci yang mengandalkan manusia dan mengandalkan Allah. Yang pertama Kain dan Habel. Kain beribadah menurut kehendak manusia, sedangkan Habel beribadah menurut kehendak Allah. Yang kedua, Lot dan Abraham. Lot melihat apa yang disenangi dunia, tetapi Abraham melihat yang Tuhan senangi. Contoh yang ketiga, Raja Saul dan Raja Daud. Raja Saul ketika dia melakukan dosa, dia hanya mencari kekuatan dari manusia. Tetapi Raja Daud, dia ketika berbuat dosa, dia mencari Tuhan. Dan contoh yang keempat, Yudas dan Petrus. Yudas memiliki pertobatan sementara, sedangkan Petrus memiliki pertobatan sejati. Contoh yang kelima, Lucifer dan Yesus. Lucifer memiliki kuasa kejahatan, sedangkan Yesus memiliki kuasa kebaikan. Kedua model ini sudah ada semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, dan akan terus ada sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang menaruh harapan kepada manusia jumlahnya mayoritas. Sedangkan yang menaruh pengharapan kepada Allah jumlahnya minoritas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dia diumpamakan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Mengapa? Orang yang menaruh harapannya kepada manusia dan dunia berarti berpegang pada sesuatu yang sia-sia. Manusia itu terbatas, saudara.
Di dalam Mazmur 127 ayat 1 di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mengapa yang kedua adalah mereka yang menaruh harapannya kepada manusia dan dunia pasti akan kecewa. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 2 ayat 22, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Mengapa yang ketiga? Orang yang menaruh harapannya pada manusia dan dunia berarti meremehkan Allah. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang penulis buku rohani berkata, tidak ada perkara yang begitu menyakiti hati Allah dan begitu berbahaya kepada jiwa manusia kecuali sifat merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa, inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka seumpama pohon yang ditanam ke tepi aliran air, merambat akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Mengapa? Karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan menyadari dari mana ia berasal. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mengapa yang kedua? Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Pemazmur juga berkata di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ada 3 berkat yang diberikan Tuhan ketika kita berharap kepada Tuhan. Berkat yang pertama, hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan utuh. Berkat yang kedua, hidupnya tidak diliputi kekhawatiran. Orang yang bertahan dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya, karena dia tahu Tuhan yang akan memelihara dia setiap saat. Dan berkat yang ketiga, hidupnya selalu menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan buah, baik buah-buah rohani maupun buah-buah jasmani. Senangnya ketika kita menanam sebuah pohon dan kita menghasilkan buah-buah yang enak. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Tergantung di tangan siapa ketika kita memegang sebuah benda. Ketika bola basket berada di tangan saya, itu hanya bernilai $29. Namun ketika bola basket di tangan Michael Jordan, itu akan bernilai $33 juta. Ketika sebuah baseball di tangan saya hanya bernilai
$6. Namun sebuah bisbol akan sangat bernilai ketika berada di tangan Mark Brewer bernilai $19 juta. Sebuah raket tenis tidak berguna di tangan saya karena memang saya tidak tahu bermain tenis. Tetapi ketika berada di tangan Roger Federer dapat memenangkan kejuaraan Wimbledon. Tongkat di tangan saya hanya dapat dipakai untuk mengusir binatang. Namun ketika tongkat ada di tangan Musa, itu dapat membelah laut Ceberau. Ketapel di tangan saya hanyalah mainan anak-anak. Tetapi ketika ketapel di tangan Daud akan menjadi senjata yang dapat membunuh Goliat yang besar. 5 roti dan 2 ikan ketika di tangan saya hanya dapat menjadi beberapa sandwich ikan. Tetapi ketika berada di tangan Yesus, sanggup memberi makan ribuan orang. Paku di tangan saya hanya bisa dipakai untuk membuat kandang burung. Tetapi ketika paku di tangan Yesus Kristus akan menghasilkan keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi, tempatkanlah keprihatinan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, pengharapan Anda, keluarga Anda, impian Anda, bahkan hubungan Anda di tangan Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita perlu menyatakan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus segala perkara dapat diselesaikan. Yesus bukan hanya sekedar ahli. Yesus melebihi dari segala yang dipikirkan oleh manusia. Jadi jangan pernah berharap kepada kepintaran, bahkan kepada harta kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kita untuk membuat pola hidup kita sama dengan Yesus. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Hari ini pada malam ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu boleh kami menyanggupkan untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh selalu bergantung berharap hanya kepada Tuhan saja. Biarlah hari ini sampai selama-lamanya kami akan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji syukur atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami masih mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam dalam acara KKR yang sama, yang adalah malam yang terakhir dengan pembahasan firman Tuhan yang tidak kalah menariknya. Pada jam yang sama, yaitu jam 7 malam, melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media. Dengan judul firman Tuhan, Wanita dan Kesetiaan, yang akan disampaikan oleh Ibu Vanda Tendean Kumaruru. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan segala baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada besok malam. Shalom.